Halo semuanya, balik lagi sama aku, Juliansa, dan di video kali ini kita bakalan membahas sesuatu yang berbeda dari biasanya. Jadi kita di sini nggak buat konten tentang vlog wisata dan nggak buat konten tentang game dulu ya. Jadi di sini kebetulan saya dapat tugas dari dosen saya, dosen geologi, di mana saya harus membahas tentang struktur bumi. Oke, kita perkenalan dulu guys. Perkenalkan, nama saya Juliansa. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus lebih tahu dulu apa itu bumi. Jadi, bumi itu planet, ya kan? Iya guys, karena bumi memang planet. Jadi, bumi itu salah satu planet yang berada di dalam tata surya kita, tepatnya di galaksi Bima Sakti ya guys. Mungkin teman-teman pasti udah tahu, karena pasti udah belajar dari SMP tuh, SMP SMA pasti udah dapat. Apalagi yang suka dengan pelajaran geografi, pasti dapat. Nah, selain terdapat pada salah satu sistem tata surya kita, bumi juga sebagai tempat makhluk hidup tinggal guys. Jadi berbagai organisme yang hidup di bumi. Guys, sebelum kita lebih lanjut ke pembahasannya, gue saranin ke kalian semua buat klik tombol like, komen, dan jangan lupa subscribe. Oke, baik, kita akan lanjut ke pembahasannya. Kita ke pembahasan struktur bumi ya. Struktur bumi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kerak bumi. Yang kedua, selimut bumi atau selubung bumi, biasa juga disebut dengan mantel bumi. Dan yang ketiga itu adalah inti bumi atau disebut dengan core. Ya maaf ya kalau saya bahasa Inggrisnya agak ini ya, maklumnya aja guys. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama, yaitu kerak bumi atau disebut juga dengan cars. Jadi kerak bumi ini adalah bagian terluar dari permukaan bumi yang kedalamannya sekitar 70 km ke dalam bumi dan merupakan tempat tinggal bagi organisme atau makhluk hidup di bagian kerak bumi ini. Jadi kerak bumi ini terdiri dari batu-batuan dan masam. Jadi batu-batuan dan masam ya yang terdiri dari kerak bumi itu sendiri, dan merupakan tempat tinggal bagi makhluk hidup, yaitu tempat tinggal kita saat ini. Baik, kita lanjut ke mantel bumi atau disebut dengan selubung bumi atau selimut bumi, bisa juga disebut dengan selimut bumi. Nah, di selimut bumi ini terletak di bawah kerak bumi yang tebal dari kerak bumi ini sekitar 2.900 km di dalam permukaan bumi ya, dan merupakan lapisan batuan padat yang terdiri dari campuran berbagai bahan baik cair, padat, dan gas. Dan suhu di sini ini sangat tinggi ya di bagian mantel bumi ini. Nah, mantel bumi itu sendiri itu dibedakan menjadi 2, yaitu mantel astenosfer dan mantel litosfer. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu mantel astenosfer. Jadi yang pertama itu adalah astenosfer. Mantel bumi bagian pertama yaitu astenosfer, yang terdiri dari bebatuan yang mengalir dengan kedalaman sekitar 200 km ke dalam permukaan bumi. Dan yang kedua itu yaitu litosfer, yang terdiri dari bebatuan keras dengan kedalaman sekitar antara 50 hingga 120 km guys. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu inti bumi, biasa juga disebut dengan core. Inti bumi terdiri dari material penyusun yang terdiri dari besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 km hingga 5.200 km. Nah,
inti bumi sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan inti luar atau outer core dan lapisan inti dalam inner core. Oke, kita masuk pada bagian lapisan inti luar, yaitu outer core. Tebal inti luar outer core ini sekitar 2000 km, terdiri dari besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat guys. 2000, saya ulangi ya, 2200 derajat. Itu kalau kita pakai buat manasin air buat bikin kopi itu kira-kira berapa menit tuh? Bisa dibayang nggak sepanas itu? 2200 derajat. Wow, amazing. Nah, yang kedua itu adalah inti dalam yang disebut dengan inner core. Nah, di inti dalam ini dia berbentuk seperti bola dengan diameter sekitar 2700 km. 2700 km. Wow. 2700 km yang terdiri dari nikel, besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Wah, bisa bayangin nggak? 4500 derajat Celcius. Kira-kira itu sepanas apa? Oke, kalian bayangin lah. Itu urusan kalian. Nah, selanjutnya kita membahas susunan bumi itu berdasarkan susunan kimianya. Jadi yang tadi itu secara umum dan sekarang secara kimia. Nah, yang secara kimia itu terdapat dibagi menjadi 4 bagian. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu litosfer, hidrosfer, yang kemudian atmosfer, dan yang terakhir itu biosfer. Biosfer itu kita tahu sendiri bahwa biosfer itu makhluk hidup ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu litosfer. Litosfer itu bahasa lain dari tanah atau bebatuan ya. Jadi di litosfer ini kita bahas tentang tanah dan batuan, yang mungkin tanah buat kebun, batu buat alat rumah kali ya. Nah, yang kedua itu adalah hidrosfer. Hidrosfer itu kalau diartikan artinya perairan atau air. Nah, seperti laut, danau, dan sungai. Laut, danau, dan sungai. Kamar mandi tidak termasuk ya. Kalau kali mungkin termasuk juga. Oke, yang ketiga yaitu atmosfer. Apa itu atmosfer? Nah, atmosfer itu adalah lapisan gas yang meliputi sebuah planet termasuk bumi dari permukaan planet tersebut sampai jauh sekitar di luar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat dari ketinggian 0 km, berarti dari tempat kita sekarang, hingga 560 km di atas permukaan bumi. Nah, atmosfer sendiri itu dibagi menjadi, yang pertama ada troposfer, yang kedua ada stratosfer, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat ada termosfer, dan yang terakhir ada exosfer. Jadi saya ulang ini, yang pertama itu ada troposfer, nah yang kedua itu ada stratosfer, yang ketiga itu ada mesosfer, yang keempat itu ada termosfer, yang kelima ada exosfer. Itu ya tadi mengenai atmosfer. Nah, sekarang kita lanjut pada biosfer. Jadi biosfer ini adalah makhluk hidup, dan kita tahu sendiri makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, ada manusia, ada bakteri. Jadi 4 ini salah satu penyusun kimia yang ada di bumi. Mulai dari manusianya, kegiatan manusianya, aktivitas manusia, dan mungkin juga mempengaruhi alam, aktivitas hewan dan tumbuhan dan lain sebagainya. Dan kalau itu dicakup dalam pelajaran geografi itu namanya ekologi, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Oke, cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Mungkin di penjelasan ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab dari dosen maupun teman-teman yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tiada gading yang tidak retak. Kesalahan datangnya dari manusia, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.